Ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, saya akan pimpin Bangsa Batak. Kau camkan itu kadrun. Buruh kami diberlakukan seperti itu. Saya Tagor Aruan atas nama Komite Independen Batak menyatakan mengusir, menentang, meminta aparat membubarkan FPI dari bumi Sumatera Utara. Kali ini, Ormas ilegal FPI kena batunya. Buntut dari persekusi yang dilakukan oleh Ormas FPI di Deli Serang, Sumatera Utara yang merusak warung kopi milik Inang Lamria Manulang dan memaki-makinya dengan makian kata-kata kotor itu kini jadi panjang. Aksi persekusi oleh FPI tersebut memicu kemarahan orang Batak di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mereka bertekad membubarkan dan mengusir ormas laknat itu dari tanah Sumatera Utara karena mereka tidak terima orang Batak diinjak-injak di kampungnya sendiri. Organisasi pemuda Batak yang mewakili masyarakat Batak kini bersatu agar kasus persekusi biadab itu dengan menempuh jalur hukum tanpa materai 6.000. Para pengacara serta organisasi pemuda Batak Bersatu membuat LP di Polsek Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendampingi Inang Lamria Manulang terkait kasus persekusi dan pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok oknum FPI itu. Pemuda Batak Bersatu meminta pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku persekusi tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sahih di negeri ini. Pemuda Batak Bersatu tidak ingin organisasi perusak pemersatu bangsa ini mengotori NKRI, khususnya di tanah Sumatera Utara. Pemuda Batak Bersatu akan terus kawal proses hukum tanpa kasih kedor dan tanpa materai 6.000 lagi. Kini, FPI gemetaran dan ketakutan dingin. Ketua FPI Batang Kuis langsung bikin permohonan maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Sudah 2 kali mereka bolak-balik melakukan pertemuan di Polsek Batang Kuis agar mereka dimaafkan. Mereka yang sok beringas saat persekusi itu terkencing-kencing di celana karena takut berhadapan dengan orang Batak yang sedang murka. Sebagai manusia yang beragama, pemuda Batak Bersatu dan Inang Lamria Manulang pasti memaafkan mereka. Namun, sebagai warga NKRI harga mati, yang namanya hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Boleh damai, tapi hukum harus jalan terus agar para kaum berdaster munafikun tak seenaknya menginjak-injak orang Batak di tanah kelahiran mereka sendiri. Intinya, tindakan apapun yang melanggar hukum, tidak beretika dan semena-mena harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dengan demikian, tidak ada lagi kejadian serupa di masa-masa yang akan datang terhadap yang lainnya. Sekarang tamat sudah riwayat sekumpulan manusia berjubah putih dan bersorban itu di tanah orang. Perilaku radikal dan intoleran mereka adalah manifestasi dari kedunguan tanpa batas ormas itu yang tak mampu berpikir panjang kali lebar. Kira-kira akibat fatal apa yang mereka terima? Padahal tahun 2019 yang lalu, Kementerian Agama telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT buat FPI dengan syarat rekomendasi itu akan dicabut jika FPI melakukan pelanggaran hukum. Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat, karena kita semua sama di mata hukum, tidak berbeda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan, ujar Sekjen Kemenak M. Nurkoli Setiawan. Dan kini, ormas itu sudah melakukan pelanggaran hukum yang fatal dengan melakukan persekusi ilegal, penjarahan, masuk properti orang lain tanpa izin, dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka dengan demikian, sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Agama, ormas itu sudah layak dimusnahkan dan dibumi hanguskan dari bumi NKRI. Sekarang mereka ketakutan, sudah tahu junjungan mereka sudah tidak berkutik lagi dan tak berdaya luntang-lantung di tanah orang, bikin diri macam masih punya taring dan beking hebat saja. Sekarang habis sudah mereka. Semua orang Batak sudah bersatu padu bertekad membubarkan dan mengusir FPI dari tanah Sumatera.
Selama ini mereka dibiarkan, malah angkat ekor dan ngelunjak. Bahkan Ketua Independen Batak, Tagor Arwan, mengajak seluruh orang Batak dan elemen organisasi masyarakat lainnya di Sumatera Utara untuk peran melawan FPI dan mengusir mereka dari tanah Sumatera Utara. Makanya, jadi orang jangan sok suci, apalagi sok jago di tanah orang. Mereka datang dikasih tempat di Sumatera Utara, dikasih penghidupan cari makan di sana. Tapi setelah dapat itu semua, malah balik menyerang orang setempat. Nenek moyang kita ini memang terlalu baik dan welcome pada pendatang baru itu. Difasilitasi semua kebutuhan para keturunan Arab itu, yang tak tahu diri dan tak tahu berterima kasih itu. Mereka datang dari gurun, lalu bersarang, bertelur, beranak pinak, bahkan mendatangkan kerabat mereka untuk mendekati surga Nusantara. Sekarang, setelah mereka berkembang biak bagaikan kutu beranak pinak, mereka ingin menguasai Nusantara dan menjadikannya sebagai negara khilafah dengan menipu orang pribumi dengan bertamengkan agama. Mereka lupa diri dan semakin terlena akibat terbius oleh segelintir orang pribumi yang memuja-muja mereka karena tergila-gila dengan segala sesuatu yang berbau Arab. Sehingga mereka pun semakin tidak sadar bahwa mayoritas umat Islam dari Aceh sampai Papua benci setengah mati dengan keberadaan ormas itu. Sekarang mereka dihajar balik sama orang Batak sampai babak belur. Siapa yang mau membela mereka? Rizik Syihab, Munarman atau Novel Bamukmin? Mereka mau coba-coba ngajak bermain. Pemuda Batak bersatu, tunjukkan cara mainnya.